Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para dewan guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala kenikmatan yang berlimpah kepada kita dan yang memberikan kita umur yang panjang sampai saat ini. Tak ada ungkapan syukur yang terucap dari lisan sang hamba yang lemah ini, melainkan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Serta salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada nabi kita, pujian hati kita, kasih hati ribuan juta umat muslim di dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ternyata di dalam kehidupan ini terkadang kita berada di atas dan terkadang kita berada di bawah, seperti roda kehidupan. Karena memang dunia adalah tempat kita diuji coba, maka dari itu kita perlu sekali sifat yang namanya sabar. Maka pasti kita mendapatkan ujian dari Allah, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 yang artinya, dan Allah pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, kepada Allah lah kami kembali. Dan ketahuilah saudara muslimku sekalian, sabar itu ada 3 tahap. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah yang terkandung dalam Al-Quran. Contoh, sabar dalam menjalankan sholat 5 waktu. Dan yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan, yaitu sabar dalam berbuat kejahatan. Dan yang ketiga, sabar ketika tertimpa musibah. Seseorang yang memiliki kesabaran yang tinggi, yakni memiliki ketangguhan menghadapi berbagai cobaan dan tantangan hidup yang menghadangnya. Sebab kesabaran itu merupakan kekuatan dahsyat yang amat besar bagi seseorang yang ingin meraih sukses dalam kehidupan. 3. Adapun bentuk kesabaran yang diajarkan dalam Islam adalah kesabaran progresif dan dinamis. Bukan kesabaran represif statis yang dapat memandulkan kreativitas dan aktivitas seseorang itu. Kesabaran yang dinamis itu ditunjukkan dengan sikap pantang menyerah, tangguh dan ulet dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup. Kesabaran yang dinamis itu harus dimotivasi oleh semangat kerelaan untuk menunda kesenangan sesaat demi kebahagiaan yang abadi di akhirat. Inilah kesabaran yang nantinya akan membuat orang menjadi lebih dekat dengan Tuhannya. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sabar merupakan kekuatan dan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Di samping itu, sabar adalah suatu kekuatan yang mampu menghalangi seseorang dalam melakukan kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, sabar adalah cahaya. Artinya bahwa kesabaran itu merupakan hidayah yang datang dari Allah, yakni sebuah penerang yang membimbing seseorang untuk dapat mengenal Tuhan dan Rasul-Nya, serta mengetahui maupun mengamalkan ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. Oleh karena itu, seseorang yang tetap tegak bertahan sehingga dapat menundukkan dorongan hawa nafsu secara terus-menerus, maka ia termasuk orang yang sabar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, seseorang tidak boleh takut kecuali kepada dosanya, tidak boleh berharap kecuali kepada Tuhannya. Jika belajar tidak boleh malu, seandainya ia tidak tahu. Boleh malu menyatakan, aku tidak bisa. Dan ketahuilah bahwa sabar dalam menghadapi segala masalah seperti kepala di badan. Lalu jika kepala itu terlepas dari badannya, maka
maka rusaklah badan tersebut. Demikian juga jika sabar terlepas dari suatu urusan, maka rusaklah urusan itu. Untuk mengukur sejauh mana kadar keimanan dan kesabaran seseorang, maka Allah lalu melimpahkan suatu ujian. Hanya saja ujian tersebut ada yang ringan dan ada yang berat. Ujian atau cobaan itu ada kalanya berupa kenikmatan, misalnya harta benda, jabatan, dan sebagainya. Ada pula dalam bentuk yang tidak menyenangkan, seperti musibah dan penderitaan. Terhadap ujian itu, baik yang mengandung kenikmatan dan musibah. Maka sifat sabar adalah sesuatu yang dapat menjadi penawar. Sabar akan memancarkan sinar yang memelihara seseorang sehingga ia tidak jatuh dalam kekufuran. Sebab banyak kasus orang yang ditimpa musibah kemudian imannya menjadi lemah, lalu kufur atau murtad. Karena itulah, sebagai seorang muslim, kita wajib meneguhkan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah. Marilah kita hadapi semua itu dengan tenang dan sabar. Dalam masalah ini, menyadari bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Rahman akan dapat menumbuhkan sifat sabar di dalam hati. Tanamkan suatu keyakinan bahwa Allah yang memberi ujian kepada kita, dan Allah juga memberi rahmat. Setiap kesulitan dan cobaan hidup, apapun bentuknya, adalah datang dari Allah. Sekali-kali manusia tidak dapat menolak dan tidak pula dapat memaksa agar Allah memberi rahmatnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 17, yang artinya, katakanlah, siapa yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Jika cobaan hidup dihadapi dengan sabar, ikhlas, tidak berkeluh kesah, tetapi berikhtiar mencari jalan pemecahnya secara baik, maka Allah pasti memudahkan bagi kita dalam urusan ini. Di samping dapat memecahkan masalah yang kita hadapi, tentu Allah akan memudahkan bagi kita terhadap masalah hisab. Allah akan memberikan pahala, memberkati kehidupan sehingga timbangan amal pahala kita lebih berat dibandingkan dengan dosa kita. Jadi jika seseorang itu mampu menghadapi ujian dengan tulus, 3. Dalam menempuh ujian itu, jika tidak sabar, berarti ia gagal dan masuk dalam golongan orang yang berputus asa. Dan ternyata banyak orang beranggapan bahwa kesabaran itu berarti merendahkan diri dan menyerahkan kepada keadaan begitu saja. Kesabaran berarti membiarkan diri hanyut dalam kondisi atau menghentikan usaha tanpa berusaha mencari jalan keluarnya, tanpa mau memperbaiki melakukan usaha. Sebenarnya anggapan seperti itu tidaklah benar. Sabar yang dimaksud oleh agama adalah ikhlas. Dalam menghadapi cobaan atau ujian dengan cara baik, berusaha mencari jalan keluar, yaitu ikhtiar dan tetap bertahan untuk teguh dalam iman serta tidak berkurang amal solih yang dijalankan. Demikianlah akhlakul karimah berupa kesabaran yang harus kita tanamkan dalam jiwa ini, agar kita melatihnya setiap saat dalam pergaulan sehari-hari. Jika kita menjadi orang yang sabar, insya Allah akan disukai orang lain di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jika ada kesalahan, maka hal itu karena khilaf dan kebodohan ilmu saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.